بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketemu kembali dalam kajian rasionalitas Qur'ani bersama Bapak Haji Suwan Muhammad Isa, yang mana pada kajian kita kali ini kita akan membahas tema takwil sistem alam semesta atau tasbih evolusi. Setelah kita membahas tema 138 dan 139 yang lalu, kita sudah memperoleh gambaran baik secara Qur'ani maupun sains bagaimana asal muasal alam semesta, serta bagaimana proses secara umum sehingga menjadi alam semesta yang kita saksikan saat ini. Kata kunci dari penjelasan tema 138 dan 139 itu adalah alam semesta ini selalu tumbuh, berkembang, berubah dalam keseimbangan. Dengan kemajuan peradaban manusia, mungkin kita bisa memahami lebih jauh bagaimana Al-Quran membicarakan hal ini, Pak Iswan. Terima kasih, Ajil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menginjak tema ke 140, Pak Jul ya. Mungkin ada pengulangan-pengulangan, tapi lebih kita fokuskan pada proses-proses yang runut, yang berkelanjutan lah. Gitu. Nah, bagaimana apa yang ditanyakan oleh Pak Jul, mungkin pertama kali kita harus melihat dulu apa yang disebut dengan apa dalam konsep tentang kata tasbih. Nah, dalam konsep tentang kata tasbih ini yang diinformasikan oleh Allah bahwa dalam konteks sistem alam semesta ini adanya satu perubahan seperti yang tadi dikatakan itu, bahwa segala sesuatu itu adanya perubahan, perkembangan daripada segala sesuatu. Nah, kalau kita lihat kata tasbih ini, memang dia berasal dari kata sabaha. Sabaha ini artinya ini bergeraknya suatu benda, berubahnya suatu benda, atau perpindahan dari suatu bentuk, dari suatu keadaan, dari situasi. Nah, ini dia bergerak, dia berubah secara terus-menerus. Nah, jika di dalam makna dasarnya dia merujuk kepada sesuatu benda yang ada di atas, seperti benda yang mengapung di atas air. Nah, benda yang mengapung di atas air ini kan enggak pernah berhenti nih, kena ombak, kena apa, dia tetap berubah, dia tidak pernah pada satu posisi, pada satu bentuk. Nah, ini dia sudah berubah gitu. Nah, jadi kata tasbih dalam pengertian ini berarti adanya suatu perkembangan, adanya suatu pertumbuhan, atau adanya satu perubahan dari satu keadaan pada keadaan yang lain, dari bentuk yang satu kepada bentuk yang lain. Nah, ini dia terjadi terus-menerus. Selama alam semesta ini ada, nah ini tidak pernah dalam suatu keadaan diam. Nah, oleh sebab itu biasanya kalau kita di dalam pengajian-pengajian tauhid, di dalam kitab-kitab yang disebut kitab kuning itu dikatakan bahwa segala benda ini hanya dua kemungkinan katanya. Kalau tidak gerak, dia diam gitu. Nah, ini terus bergerak gitu. Nah, hal ini kalau kita lihat ini digambarkan Allah di surah Al-Anbiya ayat 33. Nah, di sana Allah mengatakan wa huwallazi khalaqal laila wan nahar. Allah lah menciptakan siang dan lail, malam dan siang. Terus Allah katakan wasyamsa wal qamar. Nah, matahari dan bulan kullum fi falaki yasbahun. Nah, di sini digunakan kata sabaha ini yasbahun. Nah, di sini Allah katakan bahwa baik matahari, segala sesuatu, bulan itu semuanya itu kullum fi falaki yasbahun. Semuanya bergerak sesuai pada tempat-tempatnya, sesuai dengan
garis edarnya. Ya, jadi semua benda-benda langit ini dia bergerak secara terus-menerus, sebagaimana yang tadi makna daripada kata tasbih tadi, seolah-olah benda yang mengapung di atas air. Nah, oleh sebab itu kalau kita lihat simulasi misalnya alam semesta, nah itu kan ya bergerak. Malam dan siang pun kalau kita melihat dari luar bumi ini tampak pergerakan gelap, daerah gelap menutupi terang gitu, gelap menutupi malam siang. Nah, ini yang dimaksudkan Allah dengan kata-kata tasbih. Dalam pengajian kita juga diperintahkan untuk menyebutkan tasbih dalam bacaan Subhanallah yang diterjemahkan sebagai Maha Suci Allah. Tentu makna bertasbih di sini bukan maksudnya Allah seperti alam dan benda langit bertasbih dalam makna selalu tumbuh, berkembang dan berubah laksana sifat materi. Apa benar? Nah, kalau masalah ini sebenarnya istilah ini kan sudah kita bahas juga di tema 63, 64 tentang ada dua kan, tasbih yang namanya tasbih eksistensial dan tasbih kesadaran gitu. Nah, adapun kata tadi subhanallah yang kita terjemahkan sebagai maha suci Allah yang kita ucapkan itu adalah suatu tasbih kesadaran, bukan artinya dalam suatu tasbih yang tadi kita katakan tasbih eksistensial gitu. Nah, tasbih kesadaran ini di mana kita sebagai makhluk sadar kita menegaskan. Jadi dengan ucapan, dalam konteks ucapan ini Pak Julia, dalam konteks ucapan ini kita menegaskan bahwa Allah terlepas dari sifat-sifat seperti yang tadi dikatakan tadi, selalu bergerak, selalu berubah. Nah, ini Allah terlepas dari sifat-sifat tersebut gitu. Nah, kalau kita lihat ini kan perlawanan. Yang tadi kita katakan terus bergerak, Allah tidak bergerak, tidak. Nah, ini kan sudah kita bahas juga dengan konsep pada istilah al-tadad. Al-tadad di mana ada perlawanan satu kata kan? Ada perlawanan satu kata dalam satu kata yang maknanya saling bertolak belakang gitu. Nah, disinilah arti ucapan tasbih ini. Allah kita menyatakan sebaliknya, menegaskan Allah tidak tunduk pada hukum-hukum tasbih material. Nah, ini yang kita maksudkan. Cuma di dalam terjemahan biasanya ini dikatakan kita subhanallah, kita mensucikan Allah. Nah, kalau saya pribadi mungkin Allah tidak perlu kita sucikan, karena Allah memang pada dari sononya, dari dasarnya Allah tetap sudah dikatakan bersifat kudus gitu kan. Nah, jadi ini penegasan Allah, Maha Suci Allah ini Allah tidak terkena karena Allah Maha Suci gitu. Oleh sebab itu kalau terjemahannya suci, ini jadi masalah. Misalnya kita sulit memahami itu ketika kita menyatakan misalnya ini kan baru selesai puasa nih, biasanya kita kalau habis tarawih itu baca apa? Subhanal Malikul Kudus. Nah, ini kalau kita tanya Subhanal Malikul Kudus nih, ini gimana nih? Kalau sabaha dari kudus gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi yang tadi Pak Jul tanyakan itu dalam konteks kita tasbih kesadaran kita bahwa menegaskan Allah terlepas dari sifat-sifat material. Konsep tasbih tadi menunjukkan alam materi ini selalu bergerak, tumbuh dan berkembang serta berubah dalam bentuk, posisi atau letak. Bagaimana dengan keadaan di dalam materi itu sendiri? Apakah hukum perubahan, perkembangan dan pertumbuhan berlaku juga, Pak? Nah, jika kita lihat di dalam materi itu sendiri, ini tasbih ini menyebabkan adanya perubahan-perubahan bentuk. Jadi adanya perubahan-perubahan bentuk secara terus-menerus. Artinya dalam arti bahwa ada sesuatu bentuk dia berubah atau hancur diikuti dengan bentuk-bentuk lain. Nah, munculnya bentuk-bentuk lain. Misalnya kalau kita lihat misalnya pohon, dari pohon dari batang kayu
dia dari tadi dia baru kita tebang, dia jadi lapuk, sehingga ada bentuk di situ misalnya tumbuh dia terurai, atau dari situ muncul jasad-jasad seperti jasad-jasad ulat gitu, ada kehidupan kehidupan baru gitu. Nah, seperti juga di dalam dunia manusia. Di dalam manusia misalnya adanya sperma dan ovum misalnya. Nah, pertemuan dari sperma dan ovum ini dia bisa menjadi nutfah, menjadi alaqah yang disampaikan Allah itu, terus menjadi mudghah. Nah, proses-proses perubahan inilah, proses inilah yang disebut Allah di dalam Al-Qasas 88 itu dengan istilah halikun. Kullu syai'in halik. Jadi segala sesuatu itu berubah. Dia tidak pernah tetap berubah dari bentuk satu kepada bentuk lainnya. Nah, makna inilah, dengan perubahan inilah kita bisa memahami bahwa peristiwa-peristiwa kematian yang terjadi pada manusia itu, yang merupakan jasad tadi yang selalu berubah ini. Nah, ini juga terjadi pada manusia gitu. Nah, demikian juga terhadap materi alam semesta ini. Materi alam semesta ini dia hukum-hukum ini tetap berlaku hingga dia tidak pernah berhenti kecuali diberhentikan. Nah, oleh sebab itu Allah katakan bahwa nanti ketika terjadi perubahan alam ini, ketika hari kiamat ini, dia juga berubah bentuknya. Nah, oleh sebab itu Allah katakan nanti pada hari ketika bumi ini kami ganti dengan bumi yang lain, demikian juga langit. Nah, jadi ketika hari yang kita kenal dengan kiamat itu adalah perubahan watak, perubahan materi daripada langit dan bumi ini, sehingga dia tetap membentuk juga langit dan bumi, tapi watak dan sifat-sifatnya itu berbeda gitu. Dapat Pak Iswan berikan contoh adanya proses hukum pertumbuhan, perkembangan dan perubahan ini secara Qur'ani. Nah, kalau secara Qur'ani, kalau kita lihat, misalnya lah kita lihatlah di surah Al-An'am ayat 95 gitu. Itu 95 kalau nggak salah. Nah, itu Allah menyatakan bahwa Allah katakan innallaha falikul habba wan nawa. Di situ Allah mengatakan bahwa Allah lah yang menumbuhkan butir-butir atau biji-biji, kayak beras lah. Beras itu kan butir tuh. Kalau jambu ada bijinya. Nah, ini Allah katakan innallaha falikun habba wan nawa. Nah, di sini kata falaka di sini yang digunakan oleh Allah, dia merujuk pada suatu makna adanya jarak atau adanya keterpisahan sesuatu itu. Jadi artinya butir atau biji tadi yang kita tanam itu, nah kemudian biji atau butir tadi hilang. Artinya dia hilang dengan jarak waktu tertentu, terus muncullah bentuk baru. Bentuk kehidupan, ada hidup. Tadi kan benda mati nih, biji atau ini nih. Nah, muncullah suatu benda mati menjadi hidup gitu. Nah, ini Allah yang oleh sebab itu Allah mengatakan bahwa lanjutan ayat tadi Allah katakan yukhrijul hayya minal maut. Jadi di situ minal maiti, Allah katakan Allah lah yang akhraja, yang mengeluarkan kehidupan dari kematian. Artinya biji tadi ya dari mati tadi dia menjadi hidup gitu. Nah, dia menjadi hidup. Nah, demikian juga sebaliknya Allah mengatakan wa mukhrijul maiti minal hayy. Jadi begitu juga dari hidup itu bisa juga dia terlepas menjadi kematian gitu. Cuma di sini Allah menggunakan kata fi'il, mukhriju. Nah,
kalau kita lihat tadi yang saya sampaikan tadi, kata kharaja ini dia merujuk pada makna lepasnya dari sesuatu. Nah, ketika Allah katakan ayat ini menjelaskan adanya yang hidup muncul atau lepas dari yang mati ini, berarti kan dia terlepas daripada sesuatu gitu. Nah, sedangkan pada sambungan ayat yang tadi kita yang kita sebutkan tadi, Allah mengatakan wa mukhrijul maiti minal hayy. Nah, di sini Allah menggunakan tadi yukhrijul, di sini Allah katakan mukhrijul gitu. Nah, di sini Allah menggunakan artinya Allah menggunakan fi'il subjek pelaku. Nah, apa yang dimaknai atau yang dimaksud oleh Allah di sini? Yang dimaksud oleh Allah di sini tadi, kalau kehidupan itu memang satu otoritas daripada Allah, dari benda mati menjadi hidup. Nah, tapi masalah kematian ini bisa campur tangan manusia. Kita tidak bisa mengatakan bahwa umur manusia sudah ditetapkan gitu, karena Allah mengatakan bahwa kematian itu sendiri ini bisa campur adanya subjek pelaku. Contohnya misalnya kalau kita lihat biji tadi. Nah, kalau biji tadi kita simpan, kita tanam di sawah misalnya, atau pohon jambu Pak Jul tanam gitu, kan hidup dia nih. Tapi kalau biji itu Pak Jul cencang atau biji beras itu Pak Jul jadikan bubur, nah, ini kan mati gitu. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kita gitu. Nah, tadi kita katakan bahwa kematian itu pasti terjadi dengan adanya proyek dengan adanya kata tasbih tadi gitu. Nah, tapi ketika di sini Allah mengatakan bahwa bahwa kematian itu bisa campur tangan manusia. Nah, artinya apa di sini? Bahwa kematian itu dia akan pasti terjadi, tapi masalah umur bisa panjang, bisa pendek. Nah, ini lain masalah gitu. Nah, ini bisa campur tangan manusia yang menyebabkan itu menjadi mati gitu. Contohnya misalnya lampu listrik lah, bola lampu, kalau sekarang Pak Jul lempar kan mati. Kalau dibiarkan saja nanti sampai pada waktunya sesuai dengan ketentuan pabriknya, nah dia juga expired juga gitu. Nah, disinilah kita memahami antara kematian dan umur. Jika umur dan kematian ini sudah ditentukan oleh Allah sebelumnya di negeri sononya, yang katanya di Lauh Mahfuz segala macam itu, berarti ilmu kedokteran jadi tidak bermakna gitu. Nah, disinilah fungsi ilmu kedokteran untuk memperpanjang atau memperpendek umur manusia, tapi tidak dapat menghilangkan kematian. Dari apa yang dijelaskan tadi, berarti dalam diri sesuatu juga terdapat hukum halikun. Misalnya dalam ilmu pengetahuan modern kita mengambil hukum konflik kontradiktif internal dalam tiap sesuatu yang dapat memunculkan bentuk-bentuk baru. Apakah halikun ini bermakna demikian juga, Pak Isman? Ya betul. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat, inilah yang dapat melahirkan konflik di dalam suatu konflik internal ini. Inilah yang dapat melahirkan bentuk-bentuk baru. Jadi bentuk-bentuk baru yang muncul gitu karena konflik internal. Artinya jangankan benda, jangankan manusia, bahkan organisasi ini kan kadang-kadang mati, kadang-kadang berkembang. Organisasi ini kan jadi ibaratnya dia merupakan suatu kehidupan kan, organisasi ini. Nah, ini juga terjadi konflik internal di dalamnya. Kita sering lihat lah kan Pak Jul, kemarin Demokrat jadi Demokrat jadi, nah bentuk ini kan bentuk baru ini. Bentuk baru PDI, ini bentuk baru gini. Nah, ini terakhir lagi yang gambar bintang kayak Kapten Amerika itu apa tuh? Umat. Nah, Partai Umat. Nah, ini bentuk-bentuk baru karena adanya suatu konflik internal di dalam
segala sesuatu yang kontradiktif tadi, dia bisa melahirkan bentuk-bentuk baru gitu. Nah demikian juga ini terdapat pada materi di alam ini gitu. Nah dalam konteks inilah Al-Quran menggunakan istilah berbagai istilah, biasanya digunakan dengan kata ghair. Artinya dengan kata ghair ada bentuk yang lain, ada satu dia menjadi bentuk yang lain gitu, dari perubahan. Misalnya tadi dikatakan yang tadi dikatakan ada perubahan dari nutfah, alaqah, mudghah segala macam itu. Nah, itu Allah katakan bahwa perubahan-perubahan ini bisa mukhallaqah, bisa ghair mukhallaqah. Artinya di dalam benda yang satu ini dia bisa menjadi sesuatu yang melahirkan bentuk baru gitu. Nah, ini di surah di surah Al-Hajj ayat 5. Misalnya Allah katakan sinwan wa ghair sinwan. Ada yang bercabang, ada yang tidak bercabang, ada yang bercabang. Nah, pohon pertama tumbuh, pohon yang kalau kita lihat itu kan dia tidak bercabang. Ya kan? Nah, kemudian dengan adanya konflik di dalam ini dia menjadi bercabang gitu. Nah, ini yang disebut Allah sinwan wa ghair sinwan di surah Ar-Ra'd ayat 4. Ada juga Allah disebut mutasyabihat wa ghair mutasyabihat. Ada yang serupa, ada yang tidak serupa. Misalnya kalau di tempat kita lah buah anggur ya kayak buah lakum gitu kan, atau banyak hal yang serupa. Misalnya duren itu kayak buah pekawai. Nah, ini kan ini hasil daripada daripada konflik internal daripada segala sesuatu. Dia selalu melahirkan bentuk baru. Ada juga Allah katakan di situ ma'rusyat wa khair ma'rusyat. Ada yang dia kayak ubi itu ada yang dia menjalar, ada juga yang kelamaan dia tegak gitu kan. Nah, ini seperti yang disebut di Al-An'am ayat berapa? 141. Nah, ini yang disebut Allah. Nah, jadi konflik-konflik internal di dalam sesuatu inilah yang melahirkan bentuk-bentuk baru. Nah, kalau alam semesta ini kita pandang sebagai satu bola, satu kesatuan, nah alam semesta ini juga nanti dia akan melahirkan bentuk baru. Nah, ini yang dikatakan Allah, nanti ketika langit dan bumi ini kami ganti dengan langit dan bumi yang lain. Jadi adanya perubahan dengan watak bentuk yang berbeda gitu. Berarti konsep-konsep halikun ini juga dapat menyebabkan adanya proses perubahan, perkembangan dan pertumbuhan yang tersebar sesuai sifat-sifat di mana materi itu berada, bahkan termasuk kehidupan itu sendiri, Pak Isman. Iya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum perkembangan evolusi gitu. Jadi hukum perkembangan evolusi ini jadi adanya perubahan, perkembangan pada tiap-tiap sesuatu, termasuk pada makhluk hidup gitu. Jadi sangat keliru kita membayangkan misalnya lah badak atau kuda atau ular yang kita lihat sekarang, kita bayangkan dulu di zaman azali Allah langsung bentuk patung badak, patung kuda, langsung ditiupkannya langsung kan kun payakun katanya. Ini semua proses. Demikian juga makhluk-makhluk kelompok-kelompok yang Adam yang kita kenal. Nah, dia tidak seperti orang buat patung dari tanah, dibuat langsung duduk, ditiup langsung hiduplah Adam. Malah dikatakan ketika hidup Adam bersin lagi kan. Nah, ini apa ya? Tidak rasional, tidak rasionalitas Quran gitu. Nah, sebab manusia sendiri Adam itu dari perkembangan gitu. Nah, kalau kita lihat di surah An-Nisa ayat 1, ini kan Allah katakan ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Jadi dari sel tunggal, nafs wahidah. Nah, di situ belum ada laki-laki, belum ada perempuan, nafs wahidah. Allah katakan dari nafs wahidah ini barulah zaujnya wa khalaqa minha zaujaha ini. Nah, dari dua inilah baru muncul rijal wan nisa, tersebarnya laki-laki dan perempuan di
di alam semesta ini gitu. Nah, ini jadi perkembangan evolusi inilah yang membuat kehidupan ini berkembang. Tapi untuk supaya kita jangan keliru memahami teori evolusi. Nah, teori evolusi Darwin itu, nah ini secara Al-Qur'an kalau kita lihat ini kan prosesnya jelas ini. Tapi perlu diingat bahwa kan tadi perkembangannya terhadap sesuatu nih. Alam beda dengan manusia. Nah, dunia fauna, dunia binatang beda dengan dunia manusia. Allah katakan kalau di dunia binatang sumber dasarnya hanya air. Nah, kalau sedangkan cikal bakal dunia manusia sumber dasar yang disebut Allah ada air, ada tanah. Ini kan? Nah, ketika Allah menekankan inni khaliqun basyaran min tin, itu dari tanah, segala sesuatu dari. Nah, ini beda sumber dasarnya. Yang pertama. Yang kedua, evolusi ini kan katanya ada perkembangan perubahan nih. Nah, binatang ini mengalami perubahan bentuk, sedangkan manusia karena sumber dasarnya berbeda, dia mengalami penyempurnaan bentuk. Makanya Allah katakan faiza sawaituhu, Allah tak pernah menyatakan kepada dunia binatang bahwa dia akan menjadi sawa, menjadi sempurna gitu. Nah, jadi ada perubahan bentuk pada dunia binatang, fauna, ada penyempurnaan bentuk. Nah, ini yang tidak dipahami oleh Darwin. Makanya ada istilahnya katanya ada mata rantai yang terputus yang tak dapat dijelaskan gitu. Nah, ini yang perubahan inilah yang dapat kita pahami dari tema ini dari sistem alam semesta ini. Jadi adanya suatu tasbih evolusi. Nah, tasbih evolusi yang membuat segala sesuatu berkembang dan berubah. Nah, mungkin di tema lain nanti kita lihat lagi sistemnya dalam bentuk apa lagi nih. Terima kasih Mas Wan. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sebelum itu saya akan menyampaikan beberapa hal penting bagi kesimpulan. Salah satu sistem alam semesta yang berlaku pada tiap-tiap sesuatu di dunia ini tunduk pada hukum perubahan, pertumbuhan dan perkembangan akibat adanya gerak tasbih. Gerak tasbih inilah dalam ilmu pengetahuan modern disebut dengan hukum evolusi atas tiap-tiap sesuatu. Berdasarkan hukum evolusi ini, tidak ada satu benda atau satu makhluk pun yang secara material memiliki bentuk pasti, melainkan mengalami evolusi, baik dalam rangka perubahan bentuk maupun dalam rangka penyempurnaan bentuk. Dalam kehidupan sehari-hari, evolusi ini dapat kita amati pada perkembangan pola, kelahiran, kematian, pertumbuhan jenis dan bentuk dunia flora dan lain-lain. Demikian kajian kita kali ini dapat kita akhiri. Sampai ketemu pada kajian mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.